Ladies and gentlemen, boys and girls, welcome back to our podcast by Overheard, the Friends with Benefits. Ladies and gentlemen, boys and girls, kembali lagi di Affair Podcast by Overheard the Friends with Benefits and back again with your host. This is Mimin yang setia menjadi host sekaligus narator kebanggaan Sobat Ngandung sekalian. Apa kabar semuanya teman-teman? Oke, alright. Hari ini gue record di tengah malam. Kebetulan hari ini udah jam 12 malam di hari Kamis. Jam 12 malam Kamis itu berarti mau mulai hari ya. Rabu malam mau menuju jam 12, jam 11.54 berarti mau jam 12. Gue record malam ini karena besok pasti banyak kerjaan. Dan gue juga besok ada tag ke kantor. Jadi ya mau gak mau gue harus tag malam ini. And so, thank you banget yang selalu setia mendengarkan FW Podcast. Dan gue mau ngingetin lagi buat teman-teman yang belum dengerin episode kemarin bareng siapa? JJ. Lo boleh dengerin di Spotify. Jadi sebelum gue mulai, jangan lupa untuk kasih rate bintang 5-nya. Dan juga jangan lupa untuk follow FW Podcast on Spotify. Anjay. Gitu aja sih. Dan hari ini mungkin gue akan membacakan 2 cerita kali ya. Mungkin kayaknya soalnya ceritanya pendek-pendek gitu loh. Jadi ya coba aja kita bacain ya. Kenapa enggak? Jadi tanpa banyak basa-basi lagi, begini ceritanya. Oke, halo bang, aku follower baru nih. Ya halo juga. Gak perlu kenalan namaku sesuai dengan nama IG ku ya. Oh iya, berarti ada Instagramnya. Usia aku tahun ini 27 tahun. Aku berasal dari Jawa Timur, tapi saat ini aku kerja di Bali. Sebagai anak rantau, aku ngekos di Bali. Dan aku baru 7 bulan tinggal di Bali. Kehidupanku berbeda jauh pada saat aku kuliah di salah satu universitas negeri di Jawa Timur. Jadi ceritanya aku kerja di salah satu perusahaan swasta di Bali. Aku kenal nih Min dengan salah satu cowok, sebut saja A. Setelah aku kerja 2 bulan, A ini dulunya pernah punya jabatan di tempatku kerja. Tapi karena perusahaanku bermasalah, dia diberhentikan sepihak dan tanpa alasan yang jelas. And then setelah 2 tahun dia kembali lagi di perusahaan tempatku kerja di satu divisi denganku. Waktu dia awal kenal aku, dia masih punya pacar. Dan singkat cerita, 2 bulan kemudian tiba-tiba dia putus dengan pacarnya. Dan si A ini dengan nyamannya cerita semua permasalahan dia dengan pacarnya kenapa sampai putus. Gue minum dulu. Oke, kita lanjut. Aku nanggepinnya biasa aja sih. Karena aku nganggap dia teman kerja biasa dan teman nongkrong di luar jam kerja aja gitu loh. Beberapa minggu kemudian dia mulai intens untuk chat dan ngobrol selain pekerjaan sama aku. Kita ngobrol banyak hal, cerita aku bagaimana dan dia bagaimana. Sampai dia akhirnya tuh tahu kalau aku pernah having sex dengan pasangan aku dulu. Dari obrolan itu lama-lama dia ngajakin aku FWB-an. Aku jujur aja ke dia. Selama ini aku belum pernah berhubungan badan dengan cowok yang bukan pasangan. Dan as always, aku selalu pakai perasaan gitu loh. Dan dia menyadari. Tapi semenjak itu aku berusaha mengambil hatiku agar aku mau FWB dengan dia. At the end of the day, dia main ke kos aku untuk pertama kalinya. Ngajak aku keliling naik motor tengah malam. Dan ngobrol apapun yang bisa diobrolin. Lebih ke urusan kerjaan sih ngobrolannya. Setelah keliling motoran, dia ngantar aku pulang. Dan aku pikir dia mau langsung pulang. Ternyata dia mampir ke kos aku dulu gitu loh. Dan disitulah awal pertama aku making love sama dia. Aku gak tahu aku ada perasaan atau enggak sama dia. Tapi aku merasa nyaman berhubungan badan sama dia. Sesuai dengan komitmen awal sebelum dia ngajakin aku making love, kita berkomitmen untuk tidak ada yang sampai baper. Dan aku mengiyakan. Namun setelah 3 bulan berjalan, aku menyadari ternyata selama ini aku ada perasaan sama dia. Dan aku jujur ke dia mengenai perasaanku. Dia tidak merespon apa-apa karena sebenarnya aku dan dia sama-sama tahu menggunakan perasaan pun akan sama aja. Tidak akan ada ujungnya hubungan ini. Karena kita beda agama. Ya, aku dan dia berbeda agama dan meskipun kita tidak tahu ke depan akan gimana, yang jelas saat ini kita sama-sama gak mau lepas Tuhan kita dalam keadaan apapun. Dan dia berkata tembok kita berdua terlalu kokoh. Meskipun kita juga gak tahu jodoh atau tidak. Yang jelas saat ini terlalu rumit untuk
kalau kita pacaran. Aku sangat paham situasi ini, tapi FWB kita masih berlanjut dan dia tahu kalau aku ada perasaan suka sama dia. Sekian ceritaku bang, terima kasih banyak jika ceritaku dibacakan. Oke, thank you. Terima kasih sudah membaca. Oh iya nih, orang Bali nih, kerja di Bali nih. Lucu. Halo cantik Bali. Gue tanya ke Bali. Enggak. Jadi intinya thank you banget udah cerita ya untuk narasumber kontributor yang tidak bisa disebutkan namanya ini. Dan oke, gue bahas sedikit aja. Sebenarnya ya ini flow-nya tuh ya boring aja sih. Maksud gue ya emang begitunya aja ya. Karena emang orang-orang rata-rata FWB ya karena berawal dari cerita-cerita teman kantor yang udah lama kenal, lagi baru putus, terus mungkin ada ketertarikan dan butuh penyaluran. And that's why mereka menjalin sebuah hubungan FWB gitu loh. Gak ada yang salah sih. But kalau misalkan ketika lo udah berpacaran dan lo udah berjalan dan lo masalah agama ini susah, ya susah juga sih. Aku juga pernah merasakan hal yang sama karena mentok di sebuah tiang yang terlalu tinggi itu susah. Jadi ya kalau bisa cari yang seiman lah ya, yang Tuhannya sama. Padahal Tuhan tuh satu ya, kita aja yang beda aja ya. Oke, thank you udah cerita ya narasumber kontributor pada malam ini. Gue akan bacakan cerita yang lain. Coba bentar gue cari dulu ya. Ini ada nih, ceritanya gak terlalu panjang, jadi ya gue bacain 2 cerita bonus buat kalian. Gue mau cerita nih Min, sama sih sebenarnya ceritanya kayak orang yang cerita tentang teman konet. Cuma dia beda aja ya. Jadi gini, gue punya teman cowok udah 4 tahunan temenan kita tuh. As a friend pada umumnya. Aja ngobrol nongkrong keluar juga tuh sebutuhnya aja gitu, gak sering-sering amat. Tapi curhat lumayan sering. Dulu masih zamannya gue pacaran sama mantan tuh toksik banget. Soalnya dia juga kenal sama mantan gue. Singkat cerita beberapa bulan lalu gue punya masalah gitu lah pokoknya. Jadi gue main sama temen SMP gue cewek sampai malam. Baliknya gue bingung harus kemana ya kan. Gak mood balik gitu kan. Mau ngajak temen cewek gue nginep di hotel dia gak bisa. Mau ngebucin sama pacarnya. Terus kebenaran temen cowok gue ini ngajak ketemuan pengen curhat juga. Ya udahlah ayo gitu kan. Itu tuh udah malam dia jemput gue ke daerah rumah gue. Terus kita nyari angkringan sampai hujan deras banget, dingin, terus gak kerasa juga sampai jam 3 pagi. Terus dia bilang yuk balik. Gue bilang akhirnya gue sebagai cewek gue bilang gue gak mau balik, antar gue aja ke hotel. Gue lagi nggak mood balik. Terus dia bilang ya udah. Dia antar dalam keadaan hujan-hujanan deras banget, gila, mana dingin banget jam 3 pagi. OMG. Kita hujan-hujanan karena dia nyamperin gue pakai motor abis balik kerja soalnya. Gue pun sumpah nggak ada niatan apapun, cuma pengen nenangin diri aja. Udah check-in, dia tiba-tiba masuk aja anjrit ambil kunci kamar. Entah gue yang super lemot atau emang lagi capek nggak mau mikirin apa-apa sampai ngeblank kayak yang lagi mabuk nggak sadar gitu, anjir, aneh. Gue kasih ya gitu aja ke dia. Abis masuk dia tiba-tiba mandi, gue cuma duduk di kasur. Gue inget gue di situ cuma ngelamun aja mikirin masalah gue. Tapi di sini gue nggak tahu nih ya guys, masalahnya apa karena nggak dijelasin. Habis itu gue disuruh mandi juga, mandi gih, ntar masuk angin kata temen gue ini, si cowok. Oke, and then gue mandi. Gue beres mandi, keluar dari kamar mandi langsung ngeliat dia enak banget tidur anjrit. Cuma selimutan sama pakai bawahan doang. Ya gue tahu itu basah tapi ya gimana ya. Kalau gue cuma pakai tank top sama ke bawah legging pendek doang tapi pakai CD ya. Habis itu gue juga tidur tapi nggak sering hadapan apa banget sama teman sendiri gitu kan. Gue nutup mata baru aja mau mulai nyap tidur, dia tiba-tiba manggil nama gue. Ya udah gue nyaut sambil balikin badan ngadep dia. Kita ngobrol lah lama-lama. Kok nyosor anjing. Gue nggak bisa nolak, susah banget soalnya gue tuh buat berkata tidak tuh. Akhirnya dia nyosor terus nggak bisa nolak. Sebenarnya gue juga nggak sange di situ, terus ngentot sama dia pun nggak enak juga, hahaha. Sampai kita pun tidur cuma sampai jam siang, jam 12-an karena dia juga harus kerja. Dia antar gue balik. Sepanjang jalan kita nggak ngomong satu kata pun. Gue balik karena gue jadinya malah pengen balik aja di situ. Sampai nganterin ke rumah dia bilang sorry ya, gue cuma ngangguk. Dan sampai gue di rumah, gue mandi lagi terus tidur lagi. Habis beres mandi dia chat gue lagi, bilang maaf lagi. Gue cuma jawab iya. Sampai dari situ gue ilfil dan gak mau komunikasi ataupun ketemu sama dia lagi. Walaupun dia sering replay instastory gue. Status WhatsApp gue sering banget. Tapi ya gimana, gue risih gak gue balas sama sekali. Sampai 1 bulan ke depan gue blok dan hapus kontak dia.
postingan sama instastory dia gue hide. Sampai baru aja seminggu yang lalu dia nge-DM first akun gue, tapi gak gue bales. Menurut Mimin gimana sih dari cerita gue? Gue salah gak sih kayak gitu ke dia? Kita udah temenan selama 4 tahun loh. Dan dia juga udah punya doi pacaran udah 2 tahunan lah ada. Udah punya anak juga. Hah? Tapi anak dari pacar sama mantan suaminya gitu loh. Terus gue udah gak mau kenal lagi sama dia sampai kapanpun. Males, iya sih Min, gue tau salahnya gue gak ngomong kalau gue lagi gak sange dan gak mau sama dia. Tapi gimana, susah banget buat bilang enggak ke orang tuh. Makanya sering dimanfaatin orang tuh kayak gini ya. Oke, thank you untuk wanita satu ini yang gak bisa gue sebutkan namanya. Lucu ya, maksud gue lo gimana sih? Lo ya susah juga ya. Ibarat kayak lo udah pacaran, lo single, lo lagi ada masalah, terus lo mengharuskan lo untuk check in dan lo malas pulang. Di satu sisi di situ juga ada orang lain ataupun lawan jenis, let's say itu cowok walaupun itu udah temen. Kadang ya susah juga sih ketika yang namanya setan, anjing setan disalahin. Padahal kayak dajjal, enggak bercanda. Ya, intinya agak sulit ya ketika lo udah dalam satu kasur berdua dan gak ada orang lain ya. Ya susah juga gitu loh. Cuman karena gue tahu banget posisinya di mana ketika lo ada masalah dan lo harus kayak gitu ataupun lo tidur di mana di luar. Walaupun ditemenin doang, ya agak susah ya. Karena gue yakin kalau ketika lo ada masalah dan lo lagi nggak pengen untuk melakukan hubungan seksual, pikiran lo untuk melakukan itu pun juga nggak bisa gitu loh. Yang ada maksud. To be honest kayak gitu anjing. Jadi coba gue cuma mau ngasih advice aja untuk lo lebih bisa komunikasi sih. Let's say kalau misalkan lo nggak enak sama dia ataupun dia juga nggak enak dan lo nggak mau, lo besok paginya bilang aja, sorry gue semalam kayaknya kelepasan. Sebenarnya itu gue nggak ada rasa sama lo dan I'm so sorry juga. Gue kayaknya ya nggak bisa gitu loh. Ataupun ya bilang aja gitulah. Lo komunikasi. Jarak gue pun kalau misalkan jadi posisi cowoknya juga asli nggak enak banget gitu loh. Dan nggak enak aja, kayak apaan sih, gue salah apa ya? BTW bentar gue minum dulu. Karena ya ketika lo dihadapkan dengan situasi seperti itu, paginya satu orang yang nggak enak ataupun gimana tiba-tiba lo cabut atau ghosting, kan jadi gimana gitu ya. Ada gue sebagai cowok juga kayak kagok dan bingung. Ini sebenarnya dia gimana sih, kenapa sih gitu loh. Ya sudah lah ya. Semoga ini jadikan pelajaran juga buat teman-teman semua. Kalau misalkan lo sudah berada di suatu tempat yang berdua doang atas dasar konsensual dan lo minta diantaranya ataupun gimana, ya mau nggak mau sih. Ketika lo nggak mau ya lo bilang nggak mau, jangan maksa untuk apa dan gimana. Karena ya sayang aja gitu loh, ya kan. Maksud gue jangan sampai hal-hal kayak gini. Itu kan udah temenan lu 4 tahun, let's say. Dan dia pun juga kalau misalkan si cewek ini tahu dari awal kalau misalkan dia udah punya pacar dan pacarnya ini bukan anak dia tapi udah pacaran sekitar 2 tahunan, ya kan kayak ya sayang aja gitu kan. Maksud gue janganlah lo ya lu punya masalah, oke, tapi dikelarin. Bukan berarti dengan lo begini lu malah menimbulkan masalah baru lagi gitu. Karena yang namanya digantungin gak enak nyet gitu. Jadi ya semoga dalam cerita ini lu semua bisa mengambil sebuah pelajaran untuk lo tidak bisa menggantungkan sesuatu hal. Ya lo bisa komunikasikan gitu. Jadi ya sama-sama sadar aja dan punya inisiatif gitu loh. Dan ya nanti ada waktunya kalau misalkan jodoh ataupun gimana. Terus juga lo juga cobalah untuk jangan menghilangkan seseorang ataupun gimana. Karena apapun caranya pasti nanti bakal ketahuan dan bakal balik lagi. Atau kayak lo di suatu saat lo bakal butuh dia ataupun gimana. Ya janganlah. Mungkin gitu aja dari gue. Di 15 menit ini gue bilang terima kasih untuk 2 orang kontributor cerita hari ini. Tumben ya gue bacain 2 cerita ya, karena gue lagi niat aja. Karena cerita juga lagi gak terlalu banyak, jadi bisa gue jadikan 1 episode. Nah, jadi
Akhir kata dari sini gue pamit undur suara. Jangan lupa untuk follow Instagram @tvb. Yang mau kirim cerita kayak gini, lo langsung kirim aja ke @ofwbpodcast. Nanti pasti akan gue bales. Ceritanya bagus akan gue bacakan. Segitu aja dari gue. Jangan lupa untuk rate FWB Podcast, kasih bintang 5. Dan juga jangan lupa untuk follow FWB Podcast on Spotify. Akhir kata di sini gue Mimin pamit undur suara. Sampai jumpa di episode selanjutnya. And see you. Bye bye.